Prostitute. Kata-kata apa atau hal-hal apa yang muncul di kepala kalian saat mendengar kata tersebut? Pasti negatif kan? Bonjour, perkenalkan nama saya Kayla Ajizara Hardi. Saya mahasiswi dari jurusan Sastra dan Bahasa Perancis Universitas Gadjah Mada Angkatan 2023. Pada video ini, izinkan saya untuk menceritakan ulang cerita pendek karya Guy de Maupassant yang mungkin bisa merubah kata-kata atau hal-hal negatif yang muncul di kepala kalian tadi. Cerita pendek karya Guy de Maupassant yang akan saya ceritakan ulang pada video ini berjudul La Maison Théière yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1881 atau di abad ke-19. Cerita La Maison Théière ini menceritakan tentang sebuah rumah bordil yang dikelola oleh Madame Théière. Awalnya rumah bordil ini dikelola oleh paman dari Madame Théière yang sayangnya jatuh sakit lalu meninggal dunia. Sejak itulah rumah bordil ini diambil alih oleh Madame Théière. Di rumah bordil ini terdapat 4 perempuan yang bekerja untuk Madame Théière, yaitu Rosa, Fernande, Louis, dan Raphael. Dijelaskan pada cerita pendek ini bahwa pria yang berlangganan untuk mengunjungi rumah bordil tersebut merupakan pria yang memiliki status sosial yang cukup tinggi dan mampu dalam keadaan ekonominya. Bahkan diceritakan bahwa mantan wali kota pada kota tersebut sering berkunjung ke rumah bordil ini. Suatu hari, Madame Théière menerima undangan dari saudara laki-lakinya untuk menghadiri acara komuni pertama keponakannya yang bernama Constance. Mendengar undangan tersebut, Madame Théière langsung memastikan bahwa para perempuan yang bekerja untuknya dapat berpenampilan rapi dan sopan untuk menghadiri acara tersebut. Pada suatu Sabtu pagi, Madame Théière memutuskan untuk menutup rumah bordil tersebut dengan memasang sebuah kertas bertulisan tutup untuk menghadiri acara komuni pertama pada pintu rumah bordil. Para pria yang berlangganan pada rumah bordil tersebut terheran-heran saat membacanya. Madame Théière dan para perempuannya pergi ke desa tujuan mereka menggunakan kereta. Selama perjalanan di dalam kereta, mereka mendapatkan tatapan aneh dari orang-orang yang berasal dari desa tujuan mereka, yang disebabkan oleh gaun dan perhiasan ala kota yang mereka kenakan. Sesampainya di sana, Madame Théière dan para perempuannya dijemput oleh saudara laki-laki Madame Théière dan ia membawa mereka ke rumahnya untuk beristirahat dan menunggu hari esok. Keesokan harinya, mereka semua ke gereja untuk menghadiri acara komuni pertama Constance. Saat acara dimulai dan anak-anak paduan suara mulai bernyanyi, Rosa mulai teringat akan memorinya bersama ibunya saat acara komuni pertamanya di desanya dulu. Hal ini membuat Rosa terharu dan mulai menangis kecil. Namun karena rasa emosionalnya yang sangat besar, tangisannya pun meluap yang menyebabkan teman-temannya dan orang-orang di sekitarnya ikut menangis. Dan lama-kelamaan, seluruh orang yang ada di gereja ini ikut menangis. Hal ini membuat pastor mengunjungi Rosa untuk berterima kasih. Ia berkata bahwa mungkin hari yang agung ini tidak akan benar-benar memiliki karakter yang ilahi jika bukan karena kesolehan dan emosi yang dimiliki Rosa, tanpa mengetahui bahwa Rosa sebenarnya bekerja di sebuah rumah bordil. Keesokan harinya, Madame Théière dan para perempuannya kembali ke kota asal mereka. Diceritakan bahwa selama perjalanan di kereta, mereka tertidur pulas karena kelelahan. Ironisnya, cerita ini diakhiri dengan Madame Théière yang membuka kembali rumah bordilnya dan para perempuan yang bekerja untuknya kembali bekerja untuk melayani para pria seakan tidak pernah mengalami hari yang suci dan sangat emosional yang mereka alami di hari sebelumnya. Pada cerpen La Maison Théière karya Guy de Maupassant ini, kita bisa lihat bahwa sebenarnya para perempuan yang bekerja untuk Madame Théière di rumah bordil sebenarnya masih percaya akan Tuhan dan bahkan memiliki sisi agamis yang cukup kuat. Namun karena alasan yang tidak dijelaskan, mereka harus bekerja di rumah bordil tersebut. Pada kehidupan nyata, hal ini sangat mungkin terjadi yang dapat disebabkan karena kondisi ekonomi yang sangat mendesak. Banyak sekali hutang yang tidak bisa dibayar karena tidak memiliki pekerjaan yang layak, yang mungkin disebabkan karena tidak memiliki gelar pendidikan yang cukup, atau memang kurang beruntung karena sudah terlahir ke dalam keluarga yang kondisi ekonominya kurang baik. Oleh karena itu, cobalah untuk tidak menilai orang dari pekerjaan atau hidup yang mereka pilih.
Karena di luar sana banyak sekali dari mereka yang bahkan tidak memiliki pilihan untuk dipilih. Mereka melakukan hal-hal yang mereka lakukan karena terpaksa untuk terus hidup. Sekian video dari saya, semoga cerita dan pesan yang saya sampaikan dapat mengubah kata-kata dan hal-hal yang muncul di kepala kalian saat saya mengatakan kata prostitute tadi. Mohon maaf jika saya ada salah kata, saya izin undur diri. Merci et au revoir.